Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat nastar cake dan mohon maaf teman-teman, nastarnya sedikit pecah-pecah ya. Tapi untuk rasa ini enak dan karena saya sudah kepepet tidak ada waktu, jadi nastarnya tetap seperti ini, saya tidak bikin baru ya. Walaupun pecah, nastarnya enak dan ini adalah pesanan pelanggan saya dan dia suka sekali. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita akan bikin adonan kulit nastar. Kita perlu 100 gram mentega, kalian bisa campur dengan margarin atau mentega saja juga bisa, margarin saja juga bisa. Kita tambahkan dengan sedikit gula halus dan kita mixer hingga creamy. Tidak perlu lama, 1 atau 2 menit sudah lebih dari cukup. Kita tambahkan dengan 1 kuning telur dan kita mixer hanya sampai telurnya ini tercampur rata saja. Untuk bahan kering saya tambahkan dengan maizena, kalau kalian tidak suka bisa di skip. Kemudian kita tambahkan dengan susu bubuk dan juga tepung terigu protein rendah atau kuci biru. Kita aduk hingga adonannya ini tidak lagi menempel di tangan ataupun di baskom. Selama kalian aduk jangan tambahkan tepung. Cukup kalian aduk saja, nanti pelan-pelan dia akan seperti ini. Apabila menurut kalian terlalu lembek bisa disimpan di kulkas, tapi saya langsung saja ya. Kita akan ambil 1 sendok teh adonan, kemudian kita bulatkan dan kita pipihkan. Lalu kita isi dengan selai nanas. Selai nanasnya ini seberat 4 gram. Kita ambil sedikit adonan untuk taruh di atas nanas agar jari kita tidak belepotan nanas dan nastarnya ini nanti hasilnya tidak bintik-bintik jadinya. Kita perlu sekitar 18 butir nastar. Kalau kalian sudah punya lebih bagus ya. Dan sekarang kita ambil telur, 1 kuning telur, sedikit minyak sayur atau mentega cair, kemudian kita ambil sedikit adonan. Sekarang kita aduk-aduk dan ini harus disaring. Pastikan semua adonannya ini sudah tercampur rata. Kalau kalian tidak tercampur rata, masih belum rata, nanti ketika dipanggang dia akan berbintik-bintik ya. Nah sekarang kalau sudah rata, sudah benar-benar halus, kita akan olesi di nastar. Apabila kalian ingin hasilnya lebih cantik, sebaiknya tidak usah diolesi dulu. Kalian langsung saja panggang, jadi di oven 2 kali ya. Kalau di oven 2 kali hasil nastar akan lebih cantik, tidak pecah. Tetapi untuk rasa saya lebih suka yang langsung dioles, langsung dipanggang. Jadi yang 1 kali pemanggangan hasil nastar lebih lembut. Sisa dari adonan kita tambahkan lagi tepung sekitar 1 sendok makan atau sekitar 10 gram ya. Lalu tinggal kita kecil-kecilkan saja, kita akan panggang langsung bareng dengan nastarnya ini. Jadi ingat ya teman-teman, nanti kalau kalian ingin hasilnya cantik jangan dioles dulu, langsung aja panggang semuanya. Nanti kalau sudah matang, kulitnya ini kita angkat yang crumbsnya. Nah nastarnya ini kalian tinggal olesin kuning telur kalau sudah dingin dan dipanggang kembali sampai warnanya nanti sudah seperti ini. Nastar ini saya panggang dengan api bawah saja sebesar 180 derajat, lamanya sekitar 30 menit. Sekarang kita akan bikin bolu. Dan untuk bolu kita perlu 2 loyang ukuran 20 cm. Kita olesi dulu dengan minyak pengoles loyang dan dasarnya ini kita alasi dengan baking paper.
Sekarang kita siapkan bahan kering. Bahan kering terigu, protein rendah bisa, protein sedang juga bisa. Kita saring dan kita perlu sedikit maizena dan sedikit susu bubuk. Resep ini sama seperti resep bolu yang biasa saya pakai, karena menurut saya itu sudah resep yang paling enak. Cocok sekali untuk kue-kue yang tinggi, kue ulang tahun. Untuk telur kita pakai 6 telur utuh dan 4 kuning telur. Kita tambahkan gula pasir. Kalau kalian suka manis, dari resep saya ini kalian bisa tambahkan sekitar 30 gram lagi. Karena saya tidak suka manis, jadi gulanya saya kurangin. Kita akan mixer sekitar 15 menit. Kira-kira seperti ini hasilnya, kental sekali ya teman-teman, dan ini kita tidak pakai SP. Tanpa obat ya teman-teman, tidak pakai SP, tidak pakai baking paper. Hasilnya seperti ini. Kita pindahkan ke tempat yang lebih besar ya. Dan sekarang kita akan tambahkan dengan sedikit vanilla extract, dan kita akan taruh tepung terigu. Kita ayak lagi teman-teman, dan kita akan aduk. Kalian bisa pakai whisker, tapi saya pakai spatula saja agar hasilnya lebih lembut dan adonannya tidak turun. Perlu kalian perhatikan cara saya aduk ya teman-teman. Ini aduknya pelan-pelan saja sambil diaur-aurin gitu, supaya terigunya ini benar-benar tercampur dengan adonan, tidak bergerindil. Karena kalau kalian aduknya kurang rapi, nanti hasilnya kadang-kadang di dalam kue masih ada terigu yang bergerindil. Kita lakukan terus hal seperti ini sampai terigunya habis. Di sini terigunya saya taruh 3 kali ya teman-teman. Setelah semua tercampur dengan rata, sekarang kita akan campurkan dengan mentega cair. Mentega cairnya ini sudah suhu ruang ya. Untuk meratakan kita cukup aduk balik saja seperti ini teman-teman. Pelan-pelan saja, tetapi ini harus dilakukan dengan baik ya, karena kalau enggak nanti adonan bolu kalian bisa kempes. Dan ini diaduk balik pelan-pelan tetapi cukup lama sampai adonannya ini sudah benar-benar halus, tidak ada lagi mentega yang sendirian gitu, jadi sudah benar-benar tercampur rata. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalian lihat adonannya sudah menjadi halus ya. Sekarang kita akan tuang ke dalam loyang. Kita bagi masing-masing sama rata. Nanti sebaiknya kalian timbang. Kalau nggak salah ini satu loyang sekitar 450 gram. Jangan lupa kita ketuk-ketuk untuk mengeluarkan bubbles. Dan sekarang kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan, suhunya api atas 170, api bawah 180, dan saya tidak pakai kipas ya teman-teman. Kita akan panggang selama kurang lebih sekitar 25 atau 30 menit. Tapi nanti waktu oven bisa berbeda antara oven yang lain dengan oven saya. Jadi waktunya nanti disesuaikan. Ini kalian lihat saya panggangnya masih kurang lama. Udah mateng tapi ini masih kurang sedikit lagi. Mungkin sekitar 3 menit lagi harusnya. Tapi gak apa-apa lah ya. Ini tetap bagus hasilnya karena sudah saya tes tusuk udah mateng. Langsung saja kita balik, kita keluarkan dari loyang dan kita biarkan dingin. Sekarang kita siapkan crumbles. Untuk crumblesnya sebaiknya kalian pencet-pencet saja dengan tangan agar hasilnya benar-benar halus ya. Dan ini saya pakai sendok, tapi terakhir saya rapikan lagi dengan tangan agar benar-benar halus. Sekarang kita akan bikin krim. Karena customer saya tidak suka
pakai mentega yang banyak, jadi saya lebih banyak cream cheese-nya. Dan untuk kalian yang mau jual ekonomis tidak perlu pakai cream cheese, kalian cukup bikin buttercream saja. Untuk resep buttercream kalian bisa lihat di video-video saya yang lama sudah ada. Kalian cukup search di YouTube, ayo masak, ayo makan buttercream, maka nanti akan keluar. Setelah dimixer sekitar 10 menit hasilnya seperti ini. Adonan sudah mengembang cantik ya. Dan kalian cobain rasanya enak atau enggak. Bisa kalian tambahkan susu kental manis lagi kalau kurang manis. Kita tambahkan dengan sedikit vanilla ekstrak agar hasilnya lebih wangi. Dan ini semua kita masukkan plastik piping bag. Sekarang kue bolunya ini kita akan belah dua. Caranya seperti ini, pelan-pelan saja teman-teman. Kita potong, kita belah dua sama rata ya, sedikit demi sedikit. Nanti kalian bisa pakai penggaris ya untuk meratakannya supaya rata. Tapi karena saya sudah terbiasa jadi saya potong begini aja. Sekarang untuk penataan kita ambil sedikit krim, kita taruh satu kue di atasnya dan kita akan kasih krim lagi di pinggir-pinggirnya saja. Tapi nanti kalian tidak harus seperti ini. Kalau mau dikasih krim semua boleh, mau dikasih nanas semua juga boleh ya. Jadi nanti bebas-bebas aja teman-teman. Hanya saja karena ini adalah pesanan dari pelanggan saya, dia mintanya nanasnya yang banyak. Dan nanasnya maunya yang biasa saya bikin, yang homemade, yang kental, nggak mau yang cair. Jadi ya sudah, kita pakai isian selain nanas saja. Tapi nanti kalian bisa ganti dengan selai nanas yang sudah jadi, ada merek Doni kalau nggak salah. Menurut sebagian subscriber saya katanya lumayan enak. Kalian bisa pakai itu ya teman-teman. Lalu atasnya kita akan tutup lagi dengan kue ini. Kalian perhatikan, pastikan tidak miring-miring ya. Dan kita akan lakukan hal yang sama sampai semua bolunya habis. Tetapi yang bagian atas tidak saya kasih nanas lagi teman-teman. Karena kan sudah banyak nanasnya. Jadi bagian atas hanya krim saja. Mohon maaf ya teman-teman, tadi videonya nggak kepencet ya. Ini yang jelas saya kasih pinggir-pinggirnya dan bagian atasnya dengan krim yang tadi ya. Cuman sayang ini krimnya saya bikin ternyata tidak cukup banyak ya. Jadi setelah ini rapi, saya olesi lagi sekali lagi pinggir-pinggirnya dengan krim. Karena kalau ketipisan juga jelek hasilnya teman-teman. Setelah dirasa cukup rapi, kue ini saya akan taruh di freezer teman-teman. Kira-kira sekitar 20 menit sampai adonannya ini, buttercreamnya ini tidak lagi terlalu encer gitu. Karena saya bukan pakai buttercream ya, saya pakai cream cheese jadi rawan meleleh. Ini kue yang sudah saya lapisi kembali teman-teman dan sudah saya simpan lagi di kulkas selama 30 menit. Saya keluarkan, kita akan langsung taburi dengan remahan kulit nastar ya teman-teman yang tadi sudah kita siapkan. Caranya seperti ini, tapi nanti kalau perlu dirapikan lagi ya teman-teman, diperhatikan mana yang kurang, bisa kalian tambahkan lagi dengan nastar crumbsnya itu. Kurang lebih seperti ini yang saya bikin, dan pastikan kalian siram sampai ke atas. Atasnya saya kasih topping seperti ini, nastarnya cukup ditaruh saja di atasnya, kemudian kita akan kasih taburan nastar crumb lagi. Karena ini kebetulan yang ulang tahun laki-laki, jadi saya tidak kasih yang terlalu ada bunga-bunga dan sebagainya gitu. Sederhana saja sesuai dengan permintaan pelanggan.
Bagian yang kosong pinggir-pinggirnya, samping-samping nastarnya itu kita kasih nastar crumbles lagi, lalu kita rapikan dengan tusuk gigi teman-teman, supaya ada efek natural ya, nggak kelihatan abis kita pencet-pencet gitu. Tapi nanti kalian bisa bikin sesuai dengan selera kalian hiasnya teman-teman ya. Kalian pasti lebih pintar dari saya. Nanti bisa dikasih biskuit lagi, coklat lagi, mutiara dan sebagainya. Tergantung yang ulang tahun nanti wanita atau pria. Bisa juga dikasih bunga dan sebagainya ya. Agar crumbsnya tidak berantakan, tidak copot-copot, jadi saya tekan-tekan seperti ini teman-teman, pelan-pelan saja, hanya supaya crumbsnya ini tidak berantakan saja ketika kita antar gitu, nggak berantakan di jalan. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya kalau belakangan ini saya sedikit terlambat balas-balas komen, bahkan ada yang nggak kebales ya, karena saya tuh bener-bener sibuk. Kebetulan Mbak Ina pulang kampung karena ada keperluan di kampung ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.